Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Mohon maaf, kali ini baru sempat membuat video karena kemarin itu ada hal yang lebih penting atau yang harus dikerjakan bagi saya, teman-teman. Jadi saya nggak sempat membuat video seputaran asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Tentunya kalian mengharapkan atau menanti-nanti video-video terbaru dari saya seputaran asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru, dan tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Baik, di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Hanya saja saya mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder yang akan membagikan suatu pengalaman seputaran asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder, dan harapan saya semoga video ini bisa menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman, bisa mengedukasi kalian, mensupport kalian, minimalnya ya bisa menemani kalian semua, teman-teman. Tentunya kalian sudah berbagai cara apapun, lantaran apapun, wasilah apapun, ikhtiar apapun, sudah sering melakukan, sudah berusaha, tapi tetap masih sensasi tetap masih berdatangan, masih tetap merasa rasakan begitu. Ya, memang seperti itu, teman-teman. Tapi jangan khawatir, semua yang kalian alami itu memang nggak berbahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder, itu tidak berbahaya. Dan itu semua pasti akan berlalu, pasti akan terlewati, pasti kalian akan sembuh, juga bisa hidup seperti dulu lagi, alias normal lagi. Tenang saja, teman-teman. Saya sembuh, pasti kalian sembuh. Banyak yang sudah sembuh, pasti kalian juga akan sembuh juga. Jangan khawatir, jangan takut. Terus kadang masih merasa rasakan sensasi, ya langkah baiknya sekarang coba berlatihlah masa bodoh, bodoh amat, atau cuek terhadap sensasi. Tentu itu tidaklah mudah. Kata siapa hal itu mudah? Tentu ya agak susah. Dan semua itu ya butuh proses. Itu butuh proses, teman-teman. Nggak instan, nggak cepet-cepet. Memang penderitaan anxiety disorder itu pengennya yang cepet-cepet. Udah sabarin aja, konsisten, lakukan jalan-jalan pagi secara konsisten itu. Juga berjemur. Jangan khawatir, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Enjoy saja. Terus yang selalu berpikir mengarah ke penyakit kronis, mengarah ke M, itu memang tanpa kita duga-duga penderita asam lambung itu kan tiba-tiba pikiran itu datang dengan sendirinya. Apalagi kalau ada sensasi, pasti kan selalu mengarah ke pikiran penyakit kronis, selalu mengarah ke M. Sampai berpikiran, aduh jangan-jangan mau M nih, seperti itu. Ya wajar, karena saya juga dulu seperti itu, teman-teman, sama. Tapi ya pasti semua itu akan terlewati, pikiran-pikiran negatif itu ya pasti akan hilang kalau mau melakukan metode-metodenya. Nah, semak terus video ini, jangan sampai di skip-skip, jangan di loncat-loncat videonya, teman-teman, biar kalian gak gagal paham, tidak gagal paham, biar kalian tahu step by stepnya. Yang mana season kali ini saya akan membahas yang bertema yaitu adalah support, ya, support system atau support dari lingkungan itu sangat mendukung bagi kesembuhan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis, disorder. Nah, tentu ketika orang yang sedang mengalami gangguan mental, psikis, dikarenakan asam lambung, GERD, itu tentu semua orang tidak mengetahui apa yang dialaminya. Seperti sensasi-sensasi fisik yang mirip-mirip sama penyakit kronis, yang mirip sama penyakit berat. Bahkan pikirannya selalu mengarah ke M itu.
Memang penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder sebenarnya kan cuma asam. Iya, memang cuma asam. Tapi sensasi fisiknya itu yang sangat horor bagi penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder. Secara zahir, secara fisik, ya secara raga itu memang kelihatan bagi orang-orang normal. Ya seperti orang sehat, tidak kenapa-kenapa. Memang seperti itu. Bahkan kalau tidak tahu edukasi anxiety disorder, mungkin bisa dianggap kita itu sebenarnya ya baik-baik saja. Kita dianggap kita itu nggak punya masalah apapun, kita tidak memiliki penyakit apapun, karena kelihatan secara fisik itu kita ya baik-baik saja. Tapi yang mereka tidak ketahui bagi orang-orang normal itu adalah sensasi fisiknya. Belum lagi pikiran-pikiran yang negatif itu. Lah maka perlu kalian meminta tolong atau memberikan atau minimalnya mengasih tahu lah bahwa apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, apa yang kalian pikirkan itu ya ceritakan, minimal ya diceritakan kepada keluarga. Kalau orang lain belum tentu menerima, belum tentu mau memahami, belum tentu bisa memaklumi gitu. Jadi ya minimalnya harus bercerita kepada keluarga. Kalau seandainya keluarga, pasangan tidak mengetahui, ya maka perlihatkanlah edukasi seputaran asam lambung tertensi psikosomatis disorder. Ini solusinya teman-teman. Kasih tahu video ini kepada keluarga yang tidak mau memahami, yang tidak mau mengerti gitu. Biar dia tahu begitu loh. Apa yang dialami, sensasi apa yang dialami, pikiran apa yang menghantui bagi penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder. Seperti takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut orang yang sakit, takut dengar kabar duka, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut gila, dan ujung-ujungnya takut M. Itu harus diceritakan. Belum lagi kalau di luar rumah takut, di dalam rumah takut, di kesepian takut, di sore hari takut, kadang cemas, kadang gelisah. Belum lagi kalau mau tidur pikirannya ambiar, mikirnya nanti bangun enggak ya. Itu ceritakan. Biar apa? Biar kalian itu ada support system atau sistem yang mensupport kalian. Penderita anxiety disorder itu kan yang dibutuhkan adalah support atau minimalnya ya teman sebenarnya yang selalu menemani, ya menyemangati, mensupport, biar nggak selalu merasa sedih, gundah gulana atas sensasi-sensasi yang dirasakan, belum lagi sensasi pikiran-pikiran dari anxiety itu, gitu. Nah, ini sangat-sangat penting bagi keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder, ya minimalnya jangan melukai, jangan mengucapkan ucapan yang mana ucapan itu sangat menyentuh hati bagi penderita anxiety disorder. Karena apa? Karena penderita anxiety disorder itu mudah tersinggung, juga sensitifan. Maka mohon dukungannya, mohon supportnya. Dia itu banyak sekali yang dirasakan, pikiran-pikiran negatif yang tiap hari menghantui, tolong ngertiinlah. Terus penderita anxiety disorder itu sangat anti atau sangat tidak mau mendengarkan kata perintah dari orang-orang normal. Juga tidak mau mendengarkan kata-kata jangan dari orang-orang normal. Itu sangat sensitif bagi penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder. Bagi penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder itu sangat-sangat nggak mau alias anti dengan kata jangan sama kata perintah. Dia tanpa diperintah pun sebenarnya udah tahu, jangan telat makan ya, jangan telat gini. Sebenarnya dia pun tahu. Sebenarnya dia pun tahu penderita asam lambung tertensi psikosomatis disorder itu udah tahu tanpa diperintah, tanpa dilarang. Jangan telat makan ya, makan yang teratur. Sebenarnya udah tahu, justru malah lebih teratur pola makannya,
lebih teratur cara makannya, bahkan ketika baru makan pun bisa makan lagi. Terus jangan kebanyakan ngatur kepada penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder. Ini bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder. Dia itu pikirannya udah penuh. Pikirannya itu sudah terpenuhi akan pikiran-pikiran negatif. Takut penyakit kronis lah, takut penyakit berat lah, takut M lah, itu. Belum lagi sensasi yang hampir mirip seperti penyakit kronis, memang itu hampir mirip begitu. Maka yang perlu kalian bantu itu cukup menyemangati, mensupport ketika dia cerita, mohon dimaklumi dan mohon didengarkan. Itu sangat membantu bagi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder. Nah, ini bagi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, video ini kasih tahu bagi keluarga yang tidak mengetahui edukasi seputaran asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, kasih tahu, perlihatkan, biar mereka dengar. Karena apa? Karena semoga harapan saya ini sebagai wasilah biar keluarga kalian yang tidak mau memahami, yang tidak mau memaklumi, dia itu sadar, dia itu tahu begitu loh. Apa yang kalian alami, belum lagi sensasinya kan bisa dikatakan 1001 sensasi. Memang semua itu ya tidak berbahaya. Sebenarnya memang apapun sensasinya bagi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Memang itu semua tidak berbahaya. Tapi karena penderita asam lambung GERD itu kan lagi kena psikisnya. Jadi spontan, pikiran-pikiran itu selalu mengarah ke negatif. Itu tanpa permintaan dari penderitanya. Itu secara kontan, secara spontan, pikiran itu langsung mengarah ke situ. Itu tanpa mereka minta, tiba-tiba pikiran itu seperti itu. Itu. Maka disupport saja, didengerin ketika dia cerita. Terus jangan menyindir, jangan membahas tentang penyakit di depan penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder. Juga jangan menceritakan tentang kematian di depan penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder. Penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, dia mau dengernya atau mau mendengarkan, itu mau mendengarkan kalau ucapan-ucapan dari ahli spesialis dalam, ahli psikiater, juga para mentor, itu baru penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder baru mau mendengarkan. Walaupun ada kata perintah, walaupun ada kata jangan, itu mau didengarkan bagi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder. Karena apa? Karena yang tahu betul itu ya nggak jauh dari dokter spesialis, nggak jauh dari ahli psikiater, juga nggak jauh dari para mentor. Tapi kalau orang normal sering menggunakan kata perintah, kata jangan, sering mengatur bagi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, itu tambah stres. Asli itu, tambah stres, belum lagi cemas, belum lagi nanti kayak tertekan, kemudian merasa bersalah. Karena penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, itu pola pikirnya udah lagi nggak karu-karuan, mentalnya juga lagi nggak karu-karuan, mentalnya itu lagi benar-benar down. Maka mohonlah dimengerti, mohonlah support, biar apa? Biar keluarga kalian sedang mengalami gangguan asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, itu lekas pulih, lekas sembuh, biar bahagia lagi. Nanti kalau sudah sembuh, nanti kalian keluarga yang dipertanggungjawabkan oleh penderita asam lambung GERD itu akan dibahagiakan juga kok. Dia nggak bisa membahagiakan karena dia itu lagi nggak kena mental, dia lagi kena psikis, dia lagi nggak baik-baik saja mentalnya, juga pola pikirnya lagi nggak baik-baik saja. Maka dukung terus, dukung untuk kesembuhannya. Nanti kalau sembuh pasti dia akan balas budi kok. Pasti akan memperlakukan baik kepada keluarga yang mau mendukung, mau mensupport, bahkan mau memahami. Itu. Maka itu. Tapi bagi penderita asam lambung GERD tipis psikosomatis disorder, teman-teman, kalian jangan menyerah. Walaupun belum bisa memahami dari keluarga, pasangan, atau lingkungan, ya sudah, kalian tetap bangkit, kalian tetap berusaha, tetap semangat, melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Juga jangan lupa
ya, mengasingkan diri nggak apa-apa, di kebun lah, melihat pemandangan indah, melihat hijau-hijauan, biar saraf nggak tegang, biar saraf netral begitu. Udah, kalau memang dia nggak mau memahami, nggak mau mensupport, ya sudah, kalian bangkit sendiri, kalian semangat, kalian bodoh amat terhadap orang-orang yang mengatakan apapun itu ucapannya, jangan dimasukkan ke dalam hati, walaupun memang itu susah. Karena penderita anxiety disorder itu mudah tersinggung, mudah sensitif, mudah marah, begitu. Terus bagi kalian yang orang tua, ya kalau seandainya anak kalian yang masih di usia SMP atau SMA atau yang kuliah begitu, ya mohon pengertiannya, mohon bantuannya, disupport, didukung, jangan memaksakan, ya. Karena sekarang itu banyak dari kalangan-kalangan muda, remaja itu banyak yang kena asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kenapa demikian? Karena semua yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder sebenarnya itu stres yang berlebih. Terus perasaannya itu selalu merasa bersalah. Karena apa? Mungkin didikan dari kecil itu selalu dipaksakan oleh orang tua, yang padahal anak tersebut itu tidak mampu. Akhirnya apa-apa salah, diskusi salah, mau minta pendapat langsung dinasehatin, langsung disalahkan, langsung diomelin begitu. Akhirnya apa? Anak itu kena mental, pikiran stres, terus kadang kayak rasa itu ngomong sendiri, kamu itu salah. Jadinya orang itu atau anak itu merasa bersalah, mental down, pikiran itu tertekan, kenalah asam lambung. Maka sudah, bebaskanlah apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan. Bagi orang tua itu cukup, atau keluarga itu cukup mensupport saja. Jangan mengatur, kasihan nanti stres. Sudah stres juga nanti mempengaruhi ke pola hidupnya amburadul, karena menjalani hidupnya itu karena terpaksa, karena takut. Juga akan mempengaruhi terhadap makanan. Akhirnya makan pun nggak teratur. Karena apa? Hidup itu selalu tertekan, ketakutan. Lah itulah yang menjadikan kena asam lambung. Lah kalian bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, sekarang kalian itu harus bangkit, harus bangun, ya. Semua sensasi dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semua aman, teman-teman. Semua itu aman. Kenapa? Seperti kayak penyakit kronis, seperti penyakit berat, itu wajar karena kalian itu kena anxiety. Orang yang kena anxiety tentunya kena psikosomatis, alias sensasi fisik, belum lagi pikiran. Ya, belum lagi pikiran yang selalu ngaco. Lah itu kalian jangan mau ke-trigger, jangan mau percaya permainan anxiety itu. Kalian harus bangkit, kalian harus melawan pola pikir yang negatif itu. Kalian harus mendobrak mental yang lemah itu, teman-teman. Dengan cara apa? Tentu tidak hanya di dalam rumah, tidak hanya di dalam kamar, rebahan, main HP, terus tiduran, melamun, tentu tidak. Itu susah kalau bodoh amat. Kalau kalian masih tetap mengurung diri, maka biar kalian bisa mental baja, bisa bersikap masa bodoh, bodoh amat, tentunya kalian harus konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur. Konsisten. Terus ingat kata-kata saya akan mensugesti kalian, teman-teman. Semua yang kalian alami bisa dikatakan itu sensasi, semuanya itu aman, teman-teman. Sensasi apapun itu. Kalau kalian sudah didiagnosa oleh dokter, hanya gangguan asam lambung, GERD, kecemasan karena anxiety itu, berarti ya sudah, semua sensasi itu aman, teman-teman. Kalian jangan ikutin pola pikir yang negatif itu dari anxiety itu. Kalian harus bersikap masa bodoh. Kalian karena dulunya pola hidupnya yang salah, pola pikirnya yang salah, terus pola makannya yang salah, karena mungkin latar belakangnya orang berbeda-beda. Ada yang karena tertekan, banyak pikiran, tidak mampu, selalu dipaksakan.
padahal nggak mampu tapi selalu dipaksakan karena menuruti rasa takut dan nggak enakan itu, berarti kalian sekarang perbaiki pola hidupnya, pola pikirnya, terus kembalikan jati diri kalian sendiri, jalani apa yang kalian harapkan, apa yang kalian mau. Yang penting tidak keluar batas, yang penting itu masih di jalan yang positif. Begitu saja. Sekarang perbaiki pola pikirnya, jangan turutin pikiran-pikiran yang negatif itu. Kalian harus bersikap masa bodoh ketika ada sensasi. Kalian harus apa? Harus ingat kata-kata dokter bahwa apapun sensasinya itu wajar karena dari anxiety. Kalian jangan selalu mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, jangan dikaitkan sama penyakit berat. Apalagi dikaitkan sama M itu, nggak ada hubungannya. Itu permainan anxiety, teman-teman. Kalian ingat kata-kata dokter itu. Semangat terus. Begitu. Kalian jangan mendiagnosa diri kalian sendiri memiliki penyakit kronis, memiliki penyakit berat. Kalian itu bukan dokter, teman-teman. Kalian kan sudah bolak-balik ke rumah sakit. Nyatanya di situ sesampainya di rumah sakit kan ya normal gitu. Terus juga mau menjaga pola makannya. Makan yang teratur. Terus jangan selalu melulu memikirkan tentang menu makanan. Yang paling utama itu etika makan. Kalau makan hindari cemas, khawatir, takut. Kalau makan yakin saja makan apa itu sebenarnya nggak perlu dipantang sekarang. Kalau dirasa asam lambung sudah membaik, ya makan saja. Yang penting kalau mau makan, hindari rasa takut, cemas. Apalagi emosi ketika makan itu sangat mengganggu di pencernaan. Sering sendawa, perut begah, itu ya wajar. Karena apa? Karena kalian itu masih kena asam lambung bisa jadi, atau kemungkinan kalian itu pikirannya benar-benar over. Selalu mengarah ke hal-hal yang negatif. Itu ya wajar sebenarnya. Belum lagi kalau nafas berat, jantung berdebar-debar, karena kalian itu lagi benar-benar panik memikirkan hal yang di luar sana, memikirkan penyakit kronis sama M. Nah, ketika berpikir itu semakin dipikir semakin dalam, maka semakin memancing ke sensasi jantung berdebar, nafas berat. Saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Juga harus diimbangi minum air bening hangat. Minimal 8 gelas dalam satu hari itu. Ya itu jangan henti-henti. Maksudnya minum terus benar-benar kalian itu benar-benar lega begitu loh. Mau berapa bulan, berapa tahun nggak apa-apa minum air hangat itu. Terus pola hidupnya diusahakan kalian ya jangan begadang, kalian ya tidur yang teratur jam 10. Kalaupun susah, diusahakan ya teman-teman, diusahakan netralkan terlebih dahulu, bisa dengan cara dengerin musik relaksasi, dengerin afirmasi. Kalau tidak, lebih baiknya zikir. Ya, sudah zikir tapi masih kadang ngaco. Ya, hati tenang tapi pikiran ngaco, masih liar, masih ngomong sendiri, kadang berisik, ya dengerin para mentor biar pikiran itu netral, biar pikiran itu nggak ngaco, biar kalian itu tenang begitu, sambil mapan mau tidur dengerin sama handset itu, pakai handset biar kalian itu tenang, nggak ngaco begitu. Sebenarnya semua itu sensasi itu dari pola pikir, semua itu dari pola pikir. Kalian walaupun nggak ada sensasi, tapi kalian selalu memikirkan penyakit kronis lah, penyakit berat lah, bahkan sampai ke M, itu yang memancing ke sensasi. Nanti kalian ketika ada sensasi, langsung pikiran mengarah, jangan-jangan penyakit kronis. Langsung apalagi kalau sensasi horor seperti nafas berat, keliengan kayak ngambang, seperti nyata nggak tidak nyata itu. Lah, itu nanti apa? Nanti akan memancing sensasi yang lain dan ujung-ujungnya kena serangan panik. Gitu. Sebenarnya apapun sensasinya itu teman-teman, itu nggak berbahaya. Enjoy saja, tenang saja. Ya, terus kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi lah. Dari ujung kaki sampai kepala itu jangan dikaitkan sama penyakit kronis. Kalian mau dikaitkan, terus kalian akhirnya ujung-ujungnya kena serangan panik, terus ke gede ke rumah sakit, ujung-ujungnya di rumah sakit, kalian hanya ditenangkan, paling ya minimalnya ya dikasih vitamin. Terus diagnosanya apa? Normal, cuma asam lambung. Keluar uang lagi, banyak uang lagi kan? Itu.
Karena apa? Karena kalian itu lagi benar-benar over. Jadi kuncinya sekarang jangan menakut-nakuti diri sendiri, jangan mengancam diri sendiri. Juga kalian harus memperlakukan diri kalian sendiri layaknya orang normal. Kalian itu sebenarnya normal, benar-benar normal, teman-teman. Cuma hanya di gangguan mental psikis kalian. Pola pikir kalian yang terlalu over, pola pikir kalian yang selalu mengarah ke negatif terus-menerus. Begitu. Maka kalian semangatlah olahraga saja, itu akan mengembalikan hormon serotonin, juga akan mengembalikan hormon endorfin. Apa itu hormon serotonin? Hormon untuk mengatur mood kalian, biar kalian ketika lagi benar-benar stres memikirkan sensasi sudah bisa dikendalikan karena hormon serotonin kembali. Juga kalian yang biasa meratapi, merasakan gundah gulana, merasa sedih, cemas, itu akan kembali normal, bahagia karena kembalinya hormon endorfin. Tentu kalian tidak akan lepas dari cemas, gelisah, gundah gulana, sedih. Itu tentu tidak akan bisa lepas kalau kalian belum mengembalikan hormon endorfin. Bagaimana cara mengembalikannya? Maka kalian konsisten saja jalan-jalan pagi, berjemur. Itu tidak cukup 1 hari, 2 hari, tapi lakukanlah sampai benar-benar kalian itu ada sedikit bisa mengontrol mood kalian, sampai benar-benar kalian sudah bisa bersikap masa bodoh. Kalau kalian belum bisa bersikap masa bodoh, maka lakukanlah jalan-jalan pagi dan berjemur secara konsisten. Itu yang saya lakukan pada saat itu, teman-teman. Makanya semangat terus, kalian juga pasti akan sembuh. Kalian pasti akan hidup seperti normal lagi, kalian pasti akan membaik, bisa senang seperti sedia kala. Dan saya mendoakan semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebaikan, serta ketenangan seperti sedia kala, jauh lebih senang, jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang. Amin, amin, ya robbal ngalamin. Tetap semangat, tetap lakukan metode-metodenya, dan jangan lupa jaga 3P-nya. Pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga. Banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.